Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama kita mengkaji bab fikih. Ini berarti sekarang ini segmennya adalah segmen fikih. Nah, nanti kalau segmen yang satunya itu umum. Jadi apa-apa yang terbersit di saya mungkin, atau ada request membahas sesuatu, misalnya pengen tahu ilmu sabar, pengen tahu hakikat eksistensi Allah, nah, wujudnya Allah itu bagaimana, nah, itu nanti di segmen yang satunya. Kalau segmen yang sekarang ini adalah fikih, jadi kita selang-seling begitu ya. Sekarang kita masih di bab sholat. Kemarin bab sholat yang kemarin itu kita mempelajari prasarana sebelum sholat. Nah, kemarin ada wudhu, tayamum, mandi wajib. Nah, sekarang kita masuk kepada sholat. Nanti di akhir materi boleh mempertanyakan pelajaran yang sudah lampau, barangkali masih ada yang belum paham tentang tayamum, wudhu, hal-hal yang membatalkan, nanti bisa dipertanyakan. Jadi seperti biasa ya, kata Haji Agus, ini waktunya dibatasi materi sampai jam, sekarang jam 8.30, berarti sampai jam 9 ya. Berarti sampai 8.30. Oh iya. Nanti mohon dikode saja ya Pak Haji ya. Elemen. Iya nih, biar suasananya asik, itu yang ahli hisab tetap ahli hisab gitu. Makanya kalau di dalam itu kan ahli hisab nanti akan berlawanan dengan AC. Kalau dengan AC saja mungkin nggak masalah. Kalau berlawanannya dengan malaikat nanti gimana, kan berat itu. Takut malaikatnya nggak mau Pak Haji. Nah, baiklah, masuk bab sholat. Nah, ini sholat ini memang ibadah yang paling penting. Nah, sholat itu ibadah yang paling penting, sehingga banyak sekali ayatnya, hadisnya, yang paling wajib. Makanya nilai kewajiban suatu ajaran agama itu dilihat kebalikannya gitu. Jadi sisi ekstrimnya itu berarti kalau nggak ada ini berarti resikonya sangat besar. Nah, itu seperti itu. Makanya nanti itu orang yang kenangan terindah di akhirat ketika di dunia itu adalah sholat, karena memang sholat ini paling istimewa. Sehingga bahkan sholat dengan haji, dengan puasa itu lebih utama sholat. Oleh karena itu hadisnya sangat banyak sekali, dan Rasulullah pun sangat menganjurkan sholat. Nah, tapi sholat ini jangan juga, karena efek dari ibadah itu mestinya hati kita semakin bersih. Nah, kadang-kadang kita karena ibadah justru hatinya kotor. Contoh misalnya, saking rajinnya jamaah, ngelihat orang nggak jamaah langsung apa-apaan itu, nggak tahu nilainya sholat. Nah, itu salah satu belum bisa melaksanakan sholat dengan semestinya. Misalnya kadang ada orang tiap malam bangun bisa tahajud. Wah, itu nanti lama-lama ngelihat orang malam-malam tidur tuh, kok bisa-bisanya malam-malam bangkong, kalau bahasa Jawa tuh bangkong. Malam-malam kok tidur, nggak tahu ada istimewa di sepertiga malam akhir misalnya. Itu mulai penyakit. Jadi mestinya ketika orang sholatnya sudah benar, maka memandang orang yang nggak sholat itu tidak akan mungkin merendahkan dia, apalagi menyepelekannya, apalagi nggak mau duduk bareng. Itu tanda-tanda sholatnya kurang benar. Nah, ditambah lagi udah sholat tapi rizkinya masih ribet. Jadi rizki itu nggak harus banyak ya. Rizki itu walaupun banyak, yang pusing ya banyak.
Walaupun sedikit, lebih pusing banyak. Tapi kadang-kadang sedikit nggak pusing. Saya tahadus bin nikmah ya. Saya ini bukan gaya-gayaan ngadain pengajian bikin soto, itu enggak. Jadi semuanya tuh kebetulan saja. Pas ada pengajian, pas ada tamu datang bawa ayam 2. Wah, pas pengajian nih, yaudah dibikin soto deh. Ya, saya bilang ke istri, alhamdulillah rezeki itu. Jadi orang yang datang itu sudah ngasih uang ke saya karena dia beli ikan plus bawa ayam buat oleh-oleh. Jadi rezeki itu takarannya bukan, makanya saya sudah sholat sedemikian rupa tapi kok saya gini-gini aja, nggak punya mobil kayak Haji Johan, kayak Haji Agus, saya kok punyanya motor, butut lagi misalnya. Nggak begitu, nggak mesti orang yang banyak itu kemudian seindah yang tidak punya. Makanya sholat kemudian bisa mendatangkan segalanya, ada rizki, ketenangan jiwa, ada keteguhan hati, kemudian merasa diri ini nggak pasti yang terbaik dari orang lain, bahkan lebih baik dari orang yang nggak sholat itu nggak bisa. Itu sholatnya belum benar. Kalau sholat sudah benar, memandang orang nggak sholat itu tidak akan merendahkan sama sekali. Nanti melihat orang yang masih mabok, masih ini tuh biasa. Itu sholatnya tanda-tanda sholat yang udah benar. Di sini wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata tarafayn nahar. Banyak sekali ayatnya itu. Sholat untuk mengingatku gitu. Berarti kalau sudah ingat saja sudah cukup, enggak begitu ya. Memahami Quran itu banyak prasarana yang harus dipelajari. Kemudian Rasul juga bersabda innal abda idza qama fi sholati futihat lahu jinan. Kalau siapa orang sholat maka akan dibukakan pintu surga baginya. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih. Ketika orang sholat itu akan dibuka hijabnya sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhannya kerentek dalam hatinya itu selalu datang dan mudah digapai. Wastaqbalatul hurul ain, dan mendatangkan ketenangan jiwa. Lah ini ketenangan inilah yang dibutuhkan. Malam yastahiz au yatanakha. Jadi orang sholat itu mestinya ketika sholatnya sudah benar, maka dia akan mendapatkan rizki, mendapatkan kemenangan. Nah rizki ini kadang memang rizki itu mayoritas berupa uang. Ya uang itu artinya ya makanan, ya pakaian, papan, sandang dan seterusnya. Tapi bahwa rizki ini selalu datang dengan ada prasarana, ada perantara. Kalau uang berarti bekerja, berarti mengolah ide, mengolah satu gagasan supaya dapat uang itu bagaimana. Lah untuk mengolah ini kan butuh diantaranya adalah ketenangan jiwa. Kadang-kadang kalau orang mentalnya nggak benar, nyari uang juga susah. Misalnya orang mentalnya pengen diberi sama orang gitu. Itu mental yang paling merusak, bahkan dalam sebuah makalah ulama itu banyak di keterangan di kitab-kitab tasawuf itu fitnah yang ada di dunia ini adalah munculnya dari sifat tamak, mengharapkan pemberian orang lain. Makanya di kitab-kitab tasawuf itu kebanyakan yang dibahas itu tamak, bukan kayak pelit. Itu jarang. Karena munculnya pelit itu kadang-kadang aslinya dari orang tamak. Jadi karena dia dekat dengan seseorang misalnya, tapi kok nggak pernah diberi, jadi dia ngomong ke teman-temannya, itu loh si itu nggak pernah ngasih apa-apa gitu. Emang pelit orangnya. Nah, pelitnya tuh dari omongan ini, bukan orangnya yang kan dia kan karena kenal saja. Kan banyak di sana-sana di luar orang yang nggak ngasih dia kan juga banyak karena nggak kenal. Gitu. Nah itu tamak. Makanya ketika seluruh kejelekan sumbernya adalah hubbud dunya, nah itu yang dimaksud menurut ulama adalah tamak, minta diberi orang. Nah nanti ketika sholatnya sudah benar itu rasa tamak, pengen diberi sama orang itu mulai berangsur-angsur hilang. Sehingga nanti mentalnya benar, nah kemudian ketika mengelola pendapatan ekonomi itu akan lebih mudah. Dan itu bisa dibuktikan benar-benar. Alhamdulillah, nggak usah pakai contoh kemana-mana, saya sendiri itu
Itu pas kebetulan ada mau ngaji, ada yang ngasih ikan. Jadi nanti kalau minggu depan nggak ada menunya ya mohon maaf ini. Karena minggu depan kayaknya istri saya 2 minggu ya, maksud saya 2 minggu yang akan datang, istri saya ada acara haul di pesantrennya. Jadi kayaknya kalau yang masak saya takut nggak enak, jadi nggak ada menu insya Allah minggu depan. Oh jangan. Ya libur menunya saja gitu. Jadi saya juga buat hiburan Pak Haji, kan nggak ada istri di sini bengong kasihan. Ada pengajian kan jadi ada teman-teman begini. Nah ini sholat, makanya sholat itu sangat penting sehingga bahkan Rasulullah itu ketika sholat, karena beliau level tertinggi, kalau sholat itu sampai apa namanya wajah bahagianya tuh nampak sekali. Kata Sayyidah Fatimah, kayak Sayyidah Aisyah itu setiap ada azan Rasulullah wajahnya berseri-seri karena mau sholat, saking senangnya dengan sholat. Nah sekarang kita masuk bahwa sholat itu intinya kalau di fikih itu rukunnya itu ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Intinya sama, yang 17 itu tumak ninahnya dihitung satu rukun. Kalau yang 13 tumak ninahnya itu dihitung rukun bersamaan dengan rukun yang ada. Nanti yang wajib tumak ninah kan ada i'tidal, sami'allahu liman hamidah, itu ada rukun namanya tumak ninah. Kemudian ruku Allahu Akbar itu ada namanya rukun tumak ninah. Kemudian sujud di dalamnya juga ada namanya rukun tumak ninah. Nah, jadi kalau yang rukun itu digabungin tumak ninah dengan pekerjaannya itu jadi 13 rukun sholat. Tapi kalau yang disendiri-sendirikan maka rukun sholat menjadi 17. Nah ini rukun ini ada rukun kerjaan, ada rukun ucapan. Nah nanti rukun ucapan itu di dalam sholat hanya ada 5. Nah, makanya nanti jangan bingung. Makanya penting di dalam sholat itu kita harus tahu mana sunnah, mana wajib. Menurut mayoritas ulama, kalau bagi orang yang ya contohnya santri lah, santri itu artinya ya mengaji secara prosedural, ngaji fikih kayak gitu. Itu kalau sampai dia menganggap yang sunnah itu wajib, yang wajib itu sunnah, maka sholatnya nggak sah. Nah, tapi kalau yang bukan santri, orang awam, itu tidak sampai nggak sah, tapi sholatnya jadi nilainya sangat rendah. Makanya jangan sampai yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah. Nah ini nanti tolong diperhatikan di dalam sholat. 17 ini semuanya wajib, atau 13 ini semuanya wajib, tidak sunnah. Jadi wajib dilakukan. Nah sekarang di dalam sholat itu kan banyak bacaan, karena memang sholat itu doa. Arti secara bahasa sholat itu doa. As-sholatu ad-doa. Sholat itu doa, makanya banyak doa-doa di dalamnya. Yang bacaan itu hanya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu wajib, Allahu Akbar. Yang kedua Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Yang ketiga adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu rukun yang ketiga. Rukun bacaan yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rukun bacaan yang kelima, Assalamualaikum warahmatullah. Satu kali. Kalau yang Assalamualaikum warahmatullah yang ke kiri itu sunnah. Jadi diingat-ingat hanya 5 itu. Selain itu sunnah. Bilang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, itu sunnah. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa hamdi, itu sunnah. Nggak baca pun nggak apa-apa, sah sholatnya. Sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sunnah. Duduk di antara sujud Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu sunnah. Nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi yang 5 tadi harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan. Bangun dari ruku nggak bilang Allahu Akbar, cuma bangun saja, itu juga nggak batal sholatnya, karena takbirnya itu sunnah. Takbir yang wajib hanya yang pertama,
Usolli fardul isya Allahu Akbar. Nah, makanya mulai hari ini kalau lihat ada orang sholatnya cepat banget, jangan kaget, karena itu sunnah. Jadi bisa jadi yang sholat cepat itu dia sudah tahu hukumnya, kemudian dia udahlah sholat hajar aja, ini sholat apa cuma sunnah gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, memang dulu diriwayatkan sahabat ini yang ahli fikih itu siapa namanya? Kalau nggak salah ini Jabir ya, sahabat Jabir. Itu dia kalau sholat cepet banget. Oh, kalau nggak ini putranya Sayyidina Umar, putranya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini kalau sholat cepet banget beliau. Dan beliau ini ahli fikih. Pokoknya kalau sahabat-sahabat yang lain mau tanya hukum pasti sowan ke beliau, saking pinternya itu. Hukumnya ini gimana? Sholat saya begini sah nggak? Tanya ke beliau. Tapi beliau kalau sholat tuh cepet banget. Terus sahabat yang lain pada tanya, Abdullah kok kalau sholat cepet banget kenapa? Jawabannya tuh, saya waktu baca itu rada ketawa ngakak juga itu. Iya, saya tuh cepet-cepet tuh soalnya biar saya lagi sholat, pas setan mau goda, saya udah gerak lagi. Pas setan datang mau goda lagi, saya udah gerak lagi. Sampai salam, akhirnya setan kecewa, nggak sempat ngegoda saya gitu. Karena memang kadang-kadang di antara kita ketika sholat itu bisa punya imajinasi yang lebih fantastis dibanding di luar sholat, gitu Pak Haji. Makanya kadang kita kalau kehilangan sesuatu itu bisa ketemu ketika sholat. Dan itu wajar, itu normal. Bahkan dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sangat ahli ilmu, beliau ketika sholat itu sempat memikirkan sorban yang mau dikasih sama Rasulullah SAW. Nah, artinya berarti khusyuk itu tidak termasuk rukun sholat. Nah, kalau khusyuk termasuk rukun sholat, wah ini yang sah jarang sekali. Dan khusyuk itu juga tidak terjadi setiap hari, bahkan setiap waktu, tergantung level keimanan. Jadi kalau orang imannya kuat, sholat bisa khusyuk sekali. Tapi perlu diketahui Rasulullah sudah menggariskan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, naik turun. Sebagaimana normalnya manusia itu mentalnya naik turun, iman pun demikian. Nah, tapi ada solusi kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Fa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Kalau imannya supaya tetap kuat, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Makanya saya kalau khusus malam Jumat biasanya wiridan habis maghrib rada panjang, karena nanti saya tambahi la ilaha illallah 30 kali ya. Kalau setiap hari kayaknya takut keberatan gitu ya. Jadi saya khususkan. Syukur-syukur nanti lama-lama jamaah pada minta, udah Ustadz wiridan la ilaha illallah setiap waktu saja. Wah itu Masya Allah kalau gitu. Nah ini sholat. Jadi harus tahu rukun dan nah sekarang rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, rukun yang pertama niat usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Boleh usolli fardul isya'i ma'muman lillahi ta'ala, boleh. Atau di dalam hati, ya Allah saya niat sholat isya, saya niat sholat fardu isya, atau saya niat sholat isya yang hukumnya wajib karena Allah Akbar, boleh. Melafalkan itu hukumnya sunnah. Bilang usolli itu sunnah. Yang wajib itu ketika Allahu Akbar, ketika Allah, ketika sampai ber. Nah di dalam itulah, di dalam hati saya niat sholat isya. Kalau bisa panjang ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau logika niat itu kita mengikuti Imam Suyuti di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah Asbah wan Nadhair. Nah itu niat itu sebenarnya bisa 1 detik, karena misalnya kita menjelaskan tentang ikan nila. Ikan nila adalah ikan yang durinya di atasnya begini. Kebetulan saya tukang nila jadi bisa mendefinisikan. Ada yang
hitam, ada yang merah, ada yang belonteng, gini. Tapi kalau dibayangkan ikan di dalam hati itu bisa 1 detik. Kalau dijelaskan secara verbal bisa panjang lebar. Begitu juga niat. Kita membayangkan sholat isya itu bisa 1 detik. Sholat isya itu begini. Makmumnya saya dengan jamaah makmum 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu. Allahu Akbar. Itu bisa dibayangkan 1 detik sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan orang-orang mempermasalahkan niat. Ini kita karena pakai mazhab Syafi'i ya, niat itu termasuk rukun wajib. Kadang bagaimana Ustadz, masa bilang Allahu Akbar di dalam hatinya sambil bilang usolli fardul isya'i 4 raka'atin, Ustadz, kan susah sekali. Enggak, bayangkan aja niat. Pokoknya sholat isya itu yang seperti itu, 4 rakaat yang dan saya dalam keadaan makmum gini, itu kan bisa dibayangkan 1 detik sebenarnya. Jadi sambil Allahu Akbar dibayangkan dalam hati, itu namanya niat. Adapun usollinya itu hukumnya sunnah, karena usolli dibacanya sebelum Allahu Akbar. Usolli dulu Allahu Akbar. Nah sekarang masuk yang rukun berikutnya. Rukun pertama niat, rukun kedua bilang Allahu Akbar atau takbiratul ihram namanya. Rukun yang ketiga berdiri. Nah ini berdiri. Jadi berdiri itu termasuk rukun dalam sholat wajib. Kalau di dalam sholat sunnah berdiri tidak termasuk rukun. Jadi kita boleh sholat sambil duduk, walaupun sehat, walaupun ini. Dan Rasulullah pun dulu pernah. Nah, termasuk tawaf. Tawaf itu walaupun sehat boleh pakai kendaraan. Ya, begitu juga ini sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk meskipun sehat. Terus rukun berikutnya baca Al-Fatihah. Nah, berarti kita sudah terlewat ada kabira walhamdulillahi katsira, itu sunnah. Terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah. Nah yang wajib mulai bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin. Setelah waladhdallin baca surat, itu sunnah gitu. Makanya ketika sunnah itu tidak sah, sholatnya nggak batal. Tapi kalau wajib itu nggak sah, sholatnya batal. Artinya apa? Kalau kita baca surat Fatihahnya salah, sholatnya batal, pasti batal. Tapi kalau kita baca surat-suratan setelah Fatihah salah, sholatnya nggak batal, karena itu sunnah. Misalnya baca Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabb, itu kan nggak sah, itu kan salah bacakan Qur'annya. Fasholli lirabbika wanhar, itu baca Qur'annya salah, tapi sholat tetap sah karena baca surat-suratan itu sunnah. Harusnya fasholli lirabbika wanhar. Nah, kalau Fatihah harus benar-benar full, panjang pendeknya benar, karena kalau sampai tambah 1 huruf saja artinya akan berubah, kadang berubahnya bisa sampai fatal ya. Kayak amin. Nah, amin itu sunnah, tapi amin itu bisa ada 4 versi itu. Kalau amin itu artinya apakah termasuk, bahasa Indonesianya amin itu bahasa Indonesianya apakah termasuk. Terus kalau amin itu artinya apakah kamu mau jadi pemimpin gitu. Dan yang lain. Pokoknya kalau panjang pendek itu harus tepat. Makanya khusus untuk Al-Fatihah, kalau bisa nanti jamaah Masjid Al-Mukhlisin, kalau bisa, mohon maaf ya, kalau bisa 1 persatu, kalau ada waktu luang, nanti setor ke saya baca Fatihah. Kalau bisa luangkan waktu kapanpun terserah. Mungkin Haji Adang ada waktu, mohon maaf nanti setor Fatihah ke saya, coba baca Fatihah. Supaya moga-moga kita bisa menjadi bekal bahwa sholat kita. Dan gak usah khawatir sholat yang dulu nanti takut nggak diterima, jangan khawatir. Allah memaklumi, jangan khawatir. Tapi setidaknya ada upaya bahwa Fatihah saya telah di ACC. Nah itu supaya sholatnya mantep. Nah, kemudian itu sunnah ya, berarti baca surat-suratan. Kalau baca suratnya salah berarti nggak apa-apa, sholatnya nggak itu. Makanya kadang ada orang yang makmum, imamnya baca suratnya salah nih, dia langsung mufaroqah. Jangan, karena itu tidak membatalkan sholat, kecuali kalau Fatihahnya nggak benar. Lah ini tambah ilmu lagi ini, karena ini penting untuk menciptakan
menghindari adanya fitnah, konflik. Kalau misalnya bapak-bapak baca Fatihahnya sudah benar di ACC, kemudian makmum kepada seseorang itu Fatihahnya tidak benar, otomatis salah, sholatnya otomatis nggak sah. Nah itu jangan serta-merta, kecuali punya otoritas, bapak ini kesepuhan bisa menasihati dia, nggak masalah. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya ada solusinya. Jangan kemudian langsung ini atau ngulang sholat, nggak perlu. Kita bisa pakai mufarokoh. Nah, jadi waktu sholat, ini baca Fatihahnya nggak bener nih, berarti sholatnya nggak sah. Ya udah mufarokoh saja. Mufarokoh itu di dalam hati kita niat gerakannya ngikutin imam, tapi sudah tidak berjamaah dengan imam, kita sholat sendiri. Karena kalau nggak mufarokoh kita ikut nggak sah juga ketika imamnya baca Fatihahnya tidak benar. Nah ini memang Fatihah butuh kalau diteorikan itu panjang sekali. Fatihah itu tasydidnya, panjang pendeknya, makhrijul hurufnya, huruf-hurufnya harus tepat. Jangan do keliru dal, itu nanti artinya jauh. Jangan, kalau yang rada dimaklumi menurut ulama itu malah ain menjadi hamzah, itu rada dimaklumi menurut ulama. A jadi a, itu rada dimaklumi. Alamin, alamin, dengan catatan kalau sulit ya. Tapi kalau tidak sulit dijamin nggak sah sholatnya. Tapi kalau memang lesannya sulit itu tidak apa-apa. Alamin jadi alamin, itu menurut sebagian ulama masih termasuk tidak masalah. Makanya di atas huruf alif yang berharokat itu ada hamzah, itu hamzah begini itu yang kecil itu Pak Haji ya. Nah hamzah itu mengindikasikan ain. Jadi hamzah ini bunyinya mirip dengan ain a gitu. Nah ini Fatihah. Kemudian rukun berikutnya adalah ruku, Allahu Akbar, berarti Allahu Akbarnya itu sunnah, rukuknya sunnah. Kemudian di dalam ruku wajib tumakninah. Nah, tumakninah itu ya berhenti sini. Lah standar ruku itu lempeng. Kalau dulu saya praktek dilihatin guru, ini saya nggak dilihatin guru, nggak tahu ya. Jadi lempeng, ininya rata dari depan ke belakang rata. Tangan mencengkeram lutut, tulang lutut. Nah, begini. Jadi jangan begini juga. Terus ininya ke bawah. Nih, mukanya ke bawah. Mungkin nanti bersambung. Sudah jam ini Pak Haji? Masih ada waktu? Oke. Nah, kemudian itu ruku, tadi wajib tumaninah ya. Tumaninah itu berhenti total sekujur tubuh, kecuali yang bergerak dengan sendirinya seperti rambut, yang lain-lain. Contohnya kayaknya rambut saja ya. Kalau yang lain itu, jadi jari pun nggak boleh bergerak. Durasi, kalau dalam hadis itu durasi baca subhanallah. Nah, tapi saya lebih cenderung durasi 2 detik lah supaya gampang. Durasi 2 detik harus berhenti total, cep gitu. Kecuali ada hajat, misalnya gatel sekali gitu, itu boleh gatel sekali, maka boleh garuk-garuk. Itu pun garuk-garuknya harus dibatasi. Nanti ada hal yang membatalkan sholat, yaitu gerakan 3 kali berturut-turut walaupun karena hajat, karena kebutuhan, itu tetap membatalkan sholat. Tapi berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan sholat. Kalau tidak hajat, tidak karena kebutuhan, walaupun bergerak sekali langsung batal. Nah itu ruku. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, itu juga wajib. Tumakninahnya di dalamnya juga wajib. Jadi ketika sami'allahu liman hamidah, maka harus berhenti total, tubuh harus diam total. Bacaannya sunnah ya, sami'allahnya sunnah, kemudian Rabbana lakal hamdunya sunnah gitu. Kemudian Allahu Akbar sujud. Nah, sujud itu juga wajib, itu rukun sholat. Kemudian ditambah rukunnya tumakninah, harus berhenti total sekujur tubuh. Bacaannya sunnah, Allahu Akbarnya sunnah, Subhana rabbiyal a'lanya juga sunnah.
Mau berapa kali pun boleh, yang penting ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Allahu akbarnya sunnah. Duduk di antara dua sujudnya wajib. Dan wajib tumakninah, harus berhenti total. Duduknya seperti tahiyat awal ya, atau kalau enggak setidaknya duduk posisi pokoknya ada salah satu jari, minimal satu jari yang menempel ke lantai ujungnya. Nah, syukur-syukur sampai mancat ya, tapi boleh hanya menempelkan ujung jarinya itu boleh, tapi mestinya kalau mau sempurna sampai mancat. Ini dalam bab sujud ya. Dalam bab sujud ini posisi kaki ini bersentuhan atau tidak bersentuhan? Mana yang baik? Mana yang baik? Oh iya ya. Sama satu lagi Ustaz, sebagai makmum. Kalau kita dari sujud mau berdiri, Ya. kita duduk dulu. Ya. Ucapan Allahu Akbar-nya itu pada saat kita bangun dari sujud atau saat kita setelah duduk? Baik. Ini ada dua pertanyaan sekaligus. Sebelum ini nanti insya Allah dijawabnya di itu ya Pak Haji setelah materi ya. Ini yang jelas ada pertanyaan seputar sujud, kakinya itu buka atau enggak. Terus yang kedua membaca Allahu Akbar-nya itu dari ketika awal atau di mana ya, insya Allah nanti kita jawab. Sekarang kita lanjut kepada sujud lagi ya. Sujud lagi itu rukun yang nomor berapa tadi itu, pokoknya itu rukun sama dengan sujud yang pertama, wajib tumakninah. Kemudian Allahu Akbar, naik lagi ke atas. Nah, dari sujud ke atas ini tidak disunahkan ngangkat tangan ya. Ketika Allahu Akbar itu tidak sunah ngangkat tangan. Yang sunah ngangkat tangan itu setelah tahiyat pertama. Makanya mengangkat tangan itu sunnahnya hanya ada di 4 tempat. Yang pertama pas takbiratul ihram, yang kedua pas mau ruku, yang ketiga pas i'tidal, yang keempat pas habis tahiyat pertama. Jadi sunnah mengangkat tangan hanya 4 itu. Kemudian berdiri lagi, dan rukun berikutnya adalah tahiyat. Karena tahiyat pertama itu sunnah. Tahiyat. Nah, tahiyat ini yang pertama rukunnya membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Nah, ini karena ini rukun sholat maka bacaannya harus benar, tasdidnya harus pas, bunyi hurufnya harus pas. Kalau tidak pas, menurut ulama fikih dianggap tidak sah. Nah, ini insya Allah nanti moga-moga jamaah nyempetin waktu sekali setor at-tahiyat ke saya. Bunyinya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bunyi at-tahiyat. Panjang pendeknya harus pas, tasdid-tasdidnya harus pas, huruf-hurufnya harus benar. Nah, ini rukun yang nggak tahu nomor berapa. Rukun berikutnya baca sholawat di dalam at-tahiyat. Bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad, atau kalau yang NU ini ada NU, ada yang lain-lain. Ya pokoknya ada yang sayyidina, ada yang enggak. Nah, itu memang teman saya itu bikin skripsi waktu di Yaman, itu membahas tentang sayyidina. Masya Allah, saya baca, ternyata dalilnya luar, dan polemiknya di dalam itu kitabnya besar-besar memperdebatkan sayyidina, luar biasa. Memang khazanah keilmuan di dalam Islam ini makanya luar biasa. Makanya kalau orang Islam itu inspirasi Qur'annya tuh benar-benar menancap,
insya Allah bisa menjadi generasi terbaik di dunia ini gitu. Cuman sekarang keilmuan Islam tidak begitu paling ya hanya YouTube gitu. Karena memang di dalamnya tuh penelitiannya tuh sangat detail sekali. Sayyidina sama enggak Sayyidina gitu. Panjang lebar. Tapi yang jelas sekian generasi dan sekian ulama-ulama soleh yang ilmunya kaliber itu banyak yang menggunakan Sayyidina, kayak Ibnu Athaillah, Imam Ghazali, terusan Zakaria Al-Ansori, Imam Haromen, Imam Sibawe, banyak sekali. Dan itu tokoh-tokoh luar biasa. Itu kepintarannya itu sudah di atas rata-rata itu. Itu Sayyidina. Tapi seru itu. Saya baca itunya, penelitiannya itu luar biasa. Nah ini wajib Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ini wajib. Nah yang lain-lain Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sunnah. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim sunnah. Terus wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, itu sunnah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu sunnah. Nah, kemudian rukun sholat yang terakhir adalah assalamualaikum warahmatullah, ke kanan. Udah, yang ke kiri sunnah. Baca doanya juga sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah, as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab, itu sunnah baca doa itu. Kemudian disunnahkan sekali dan dianjurkan oleh Rasulullah, hadisnya terkenal sekali, setelah salam baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sampai hadis itu sampai Rasulullah itu menggunakan redaksi ana uhibbuk gitu ke Mu'adz bin Jabal. Jadi saking pentingnya hadis itu, usahakan setelah salam baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik 3 kali. Hadisnya sangat sahih sekali. Kurang lebihnya itu nanti kita masuk ke sunnah-sunnah sholat insyaallah. Sekarang menjawab pertanyaan tadi, di sini ada nggak? Rukun sholat. Gimana Pak Haji kalau senang? Oh iya bener. Ini barokahnya moskitos ini. Ya. Yang jelas rukun sujud ini apa namanya? Pertama ada anggota tubuh yang 7 anggota tubuh yang menyentuh ke lantai. Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki. Sempurnanya mancat lebih nekuk begini. Masalah mingkup dan tidak, ini seingat saya pelajarannya dulu itu kalau gimana Pak Haji? Oh iya. Nggak masuk atau tidur ya Pak Haji ya? Mungkin bisa diwakili jawab Pak Haji Ali. Pak Haji Ali mungkin masih ingat dalilnya. Ini karena nggak ketemu PR saja deh. Ini pertanyaan luar biasa dari maestro ini, kesepuhan. Ini kalau kesepuhan nanya ini sulit sampai di kitab nggak ketemu ini. Nah kalau takbir Allahu Akbar itu sebaiknya semenjak mulai Pak Haji. Jadi misalnya sujud, maka semenjak bergerak itu mestinya Allah, jangan
ketika sudah jauh dari sujud baru Allahu Akbar. Makanya Allahnya panjang itu karena mengindikasikan gerakannya itu. Allahu Akbar. Nah, itu tujuannya apa? Supaya makmum nanti kalau standarnya sebenarnya di fikih-fikih itu makmum itu mengejar gerakan imam itu ketika sudah bar Allahu Akbar. Nah, makmum baru ngejar gitu. Makanya saya biasanya gerakannya saya cepetin supaya apa? Kalau ngejar nggak terlalu ketinggalan. Tapi kalau saya pelan Allahu Akbar, nanti yang sujud lama banget di bawah. Ini belum bar dari tadi, gimana ini? Pas dia udah ngejar ke atas, Fatihahnya udah selesai, ditinggal lagi bawah lah. Saya tujuannya sholatnya cepat-cepat itu supaya, maksudnya cepat gerakan ya, set itu supaya ketika saya bunyi bar, makmum baru ngejar. Set. Emang sunahnya begitu. Makanya rumus jamaah itu kalau bareng-bareng sama imam, bareng persis nih, bareng itu pahala jamaahnya hilang. Kalau mendahului batal jamaahnya. Jadi jangan sampai bareng, setidaknya ada jeda sedikit gitu. Nah, makanya ulama menganjurkan mestinya ngejar gerakan setelah imamnya bar kayak gitu. Allahu Akbar. Nah, saya biasanya ngasih kode dengan setiap gerakan yang mau saya lakukan itu saya udah mulai bilang Allahu Akbar. Nah, insya Allah seperti itu. Ini berarti sudah buka pertanyaan ya Pak Haji ya. Nah, ini tadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, sekarang kita buka pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kemarin juga boleh. Oh, mau tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menjelaskan rukun salat diantaranya berdiri, harus berdiri. Nah, ini bagaimana dengan orang yang sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk berdiri? Apakah rukun itu memang bisa membuatnya jadi batal untuk sholat? Karena kan tidak terpenuhi. Iya. Cukup begitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan. Tadi ada penjelasan rukun berdiri. Bagaimana dengan orang sakit? Nah, tadi saya menjelaskannya karena terburu-buru. Jadi rukun berdiri itu ada tambahan kalimatnya. Rukun berdiri bagi yang mampu. Jadi hanya untuk yang mampu. Kalau tidak mampu, sama sekali tidak ada pengurangan pahala, sama sekali. Bagi orang sakit, mohon maaf, bagi difabel, bagi ini sama sekali tidak ada pengurangan pahala. Tetap sama dengan yang berdiri. Tapi kalau khusus untuk sholat sunnah, itu ada pengurangan pahala. Bagi orang sakit, bagi orang sehat. Orang sehat kok duduk, maka kata Rasulullah pahalanya separuh dari orang yang berdiri. Ada pertanyaan lagi? Iya. Nah, kalau makmum kan itu ada yang mengatakan diam aja udah membaca Al-Fatihah. Iya. Ada juga yang harus mengucapkan Al-Fatihah. Gimana menurut Ustaz? Ini ada pertanyaan, bagaimana Al-Fatihah itu bukannya itu rukun, sementara ada orang yang ketika menjadi makmum itu cukup dengan mendengarkan imam saja sudah gugur. Nah, itu menurut fuqaha itu tetap tidak bisa. Jadi kalau Fatihah ini sama sekali tidak ada dispensasi kecuali di beberapa hal. Fatihah itu wajib, walaupun makmum wajib baca. Walaupun bacanya itu bareng dengan imam tidak apa-apa. Tapi kalau hanya mendengarkan saja masih belum sah. Minimal bareng. Imamnya bilang alhamdulillah, ikut alhamdulillah. Tapi usahakan rada ke belakang sedikit, walaupun kalau itu tidak membatalkan jamaah. Karena ini bacaan ya, yang membatalkan jamaah itu rukun-rukun yang sifatnya kerjaan. Kalau sifatnya bacaan tidak membatalkan jamaah. Jadi mendahului tidak. Tapi mestinya jangan mendahului Fatihahnya. Nah, kalau Fatihah ini tidak dibaca maka tidak sah, kecuali makmum masbuk.
Jadi Pak Haji, ini di Geraha ini ada keajaiban dunia. Jadi namanya tuh Imam Masbuk. Jadi yang ada makmum itu kan cuma Masbuk. Ini Imam Masbuk ini. Karena Masbuk itu artinya ketinggalan Pak Haji. Nggak mungkin imam ketinggalan kan. Tapi di sini ada. Jadi keajaiban dunia ini. Nah, kalau makmum Masbuk ini boleh tidak baca Fatihah. Misalnya imam sudah dalam keadaan ruku. Makmum baru datang, langsung aja Allahu Akbar. Selama si makmum ini mendapati rukuknya imam, walaupun 1 detik, maka dia dianggap Fatihahnya gugur. Berarti dianggap sudah mendapati rokaat, mendapati rokaat gitu. Tapi kalau separuh gitu, apakah harus mengulang? Nah, kalau uzur separuh misalnya karena telat, tidak apa-apa. Bahkan jangankan separuh, baru baca bismillah atau belum baca apa-apa, kalau memang ketinggalan itu tidak masalah. Itu tidak apa-apa. Nah, inilah makmum masbuk itu memang istimewa ya. Yang lebih istimewa lagi imam masbuk ini, lebih istimewa lagi. Imamnya di belakang. Imamnya di belakang. Ya. Nah, itu apa namanya? Fatihah. Jadi Fatihah memang tidak ada dispensasi. Nanti dispensasinya itu misalnya orang belum bisa baca Quran sama sekali, maka zikir. Pakai zikir apapun atau baca Quran yang lain. Belum benar, maka wajib ngaji kayak gitu. Jadi memang Fatihah ini nampaknya rada ketat gitu. Ketat sekali Fatihah. Nah, kecuali memang benar-benar tidak ada potensi mau ngaji kemana, mau membenahi kemana lah, itu nggak apa-apa, baru sah. Tapi kalau segalanya memungkinkan, maka Fatihah tidak ada dispensasi sama sekali. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ada. Itu ada tempat lain ada penjelasan bahwa sholat berjamaah itu makmum katakan saat takbiratul ihram kan iftitah ya. Nah, saat imam sudah membaca Al-Fatihah, itunya di stop gitu, jadi tidak aktif mendengarkan apa yang sedang dibaca atau diucapkan ke imam. Oh iya. Nah, kemudian kalau umpamanya si makmum juga seperti tadi dijelaskan belum mempunyai kemampuan untuk Membaca Fatihah. Imam yang mempunyai sifat untuk melengkapi Oh. yang ada di dalam jemaah itu. Oh iya. Ya. Itu kan dalil universal ya. Itu memang kita ini memahami dalil itu harus paham konteks, paham ini. Misalnya kayak ada dalil begini. Nabi itu pernah bersabda, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Udah, mau Syiah, mau Sunni, mau Wahabi, mau NU, Muhammadiyah, atau yang lain-lain, mau Persis, mau apa, selama dia orangnya masih la ilaha illallah, sholat di belakangnya pasti sah gitu. Kan ada dalil itu namanya dalil universal. Tapi nanti kemudian begitu banyak dalil-dalil yang lain yang sifatnya rinci, itu perlu kita perhatikan juga. Misalnya bahwa memang iya sholat di makmum ke siapapun sah-sah saja, tapi ketika imamnya Fatihahnya nggak bener, ya nggak sah dong gitu. Dan itu memang begitu, memang nggak sah. Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi kalau Fatihah itu memang tidak ada dispensasi. Namun kemudian itu ada solusinya. Jadi sabda Rasulullah tetap tidak salah ketika Rasulullah mengatakan, udah kamu sholat asal imamnya masih la ilaha illallah, mau baca Qur'annya benar mau nggak benar, asal masih la ilaha illallah, masih orang Islam, kamu makmum aja nggak apa-apa, sholat musah. Tapi dalam rincian nanti dalil yang lain bahwa syaratnya imam itu harus baca Fatihahnya benar dan lain-lain, karena Fatihah itu nanti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, otomatis makmumnya sah. Lah di antaranya ada dalil yang mengatakan itu, kalau kamu berjamaah maka nanti ibarat ada golongan bis, kayak tadi Pak Haji Johan cerita ada backpacker umroh, kemudian di sana itu ada rombongan jamaah yang umroh, akhirnya udah ayo kamu ikut aja gitu.
Nah, misalnya backpacker ini dia nggak punya apa-apa, keterbatasan. Kemarin ada backpacker yang naik sepeda itu ya dari Indonesia, itu udah berapa bulan itu, akhirnya ikut. Nah, jamaah juga seperti itu. Fatihahnya belum bener, belum ngaji ini, udah ikut aja sini, ikut rombongan sini nih, ayo ikut rombongan, kebawa sama-sama istimewa karena kebetulan di dalam jamaah itu ada orang-orang istimewa yang soleh, yang luar biasa seperti Gus Ali, seperti Haji Agus. Ini orang-orang yang istimewa seperti ini akhirnya orang-orang awam seperti saya kebawa itu jadi istimewa juga gitu. Nah itu hadis itu tuh maksudnya begitu. Tapi bahwa dalam hal hukum-hukum rincinya nanti tidak ada dispensasi makmum kemudian udah nggak usah baca Fatihah ditanggung sama imam, nggak begitu. Ada rumus-rumusnya lagi di dalil-dalil yang lebih rinci. Jadi Fatihah tidak ada dispensasi dalam hal ini. Dispensasinya yaitu ketika belum bisa masih dimakfu. Yang penting dia masih proses belajar. Nggak apa-apa misalnya makmum karena belum bisa baca Fatihah, sebacanya zikir mau sholawat mau apa nggak apa-apa, nanti sah. Tapi dengan catatan sambil belajar Fatihah. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kembali Ustaz, tentang dialek atau aksen. Ya. Kita kan semuanya mempunyai kemampuan yang sama. Ya. Katakan L, Ya. ada yang L gitu. Ya. Nah itu kan menurut penjelasan tadi Ustaz mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Jadi Ya. gimana? Itu kan bukan kemauan si. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, keterbatasan dalam pelafalan ini hukumnya bagaimana? Nah, itu dalam ilmu fikih ada itu namanya lahan. Nah, kalau orang udah lahan ini sudah dimakfu. Jadi Allah itu gampangan banget pokoknya lah. Kalau udah di luar batas kemampuan sudah sama sekali tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Mau ternyata artinya apa itu kayak dolin jadi dolim. Nah, dolim artinya apa itu? Dolim kan orang yang jahat gitu. Nah, itu tidak masalah sama sekali. Jadi kalau lahan yang sifatnya memang sudah bawaan lesan apa itu dispensasi, tidak problem. Walaupun artinya jauh sekali tidak masalah. Begitu. Ya, sama. Assalamualaikum. Perbedaan antara sholat sunat dengan sholat wajib, ya khususnya pada misalnya sholat sunat itu kan tak sholat sebelum maghrib atau apa gitu, sama selesai sholat subuh, sama-sama 2 rakaat kan. Itu yang sholat sunatnya ini bahas masalah sholat sunatnya. Apakah sholat sunat itu perlakuannya sama dengan sholat wajib? Perlakuannya ya artinya bacaannya, apakah sampai baca surat juga, atau hanya cukup sampai di Al-Fatihah aja, atau apanya gitu. Jadi perbedaannya itu apa? Karena yang saya lihat memang pribadi saya gitu lihat, kok di situ sholat sunat cepet gitu ya, apa sih yang dibacanya? Terus juga pada saat baru-baru sama nih, sholat sunat baru-baru sama, yang ini mungkin ya karena dipelatkan atau di apa ya di busuk lah atau pelan segala macam, tapi itu lambatin atau sengaja itu bagaimana? Perbedaan itu. Ini ada pertanyaan, bagaimana treatment sholat dipandang dari segi nilai wajib dan sunnahnya. Ulama memang beda pendapat. Kalau menurut mazhab Hanafi ya, kalau nggak salah, mazhab Hanafi, treatment sholat itu sama persis, mau sunnah mau wajib sama persis, dan itu di semua hal. Yang sunnah itu sama persis. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak. Jadi sholat sunnah ini ada perbedaan-perbedaan. Seperti tumaninah menurut sebagian Syafi'iyah itu tidak wajib di dalam sholat sunnah. Jadi ke sholat fardu. Tapi kalau masalah berdiri, ini langsung semuanya sepakat karena itu ada hadisnya langsung. Kalau masalah berdiri, mazhab apapun itu bahwa sholat sunnah itu boleh duduk, sholat wajib tidak. Tapi kalau yang lain-lain itu memang beda pendapat.
Kalau di mazhab Syafi'i boleh. Treatment yang beda di dalam sholat sunnah itu boleh. Karena di situ juga untuk tafriq ya, untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, itu memang di mazhab Syafi'i ini nampaknya diperhatikan. Karena sholat fardu itu memang nilainya luar biasa, sehingga dia harus istimewa dalam segala hal. Ketumakninahannya, kemudian bacaannya, segala macam itu diistimewakan. Tapi kalau di sholat sunnah nampaknya tidak begitu, dan itu dipraktekkan oleh sekian ulama itu seperti itu, membedakan sholat sunnah dengan sholat fardu. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi kalau nggak salah, Abu Hanifah itu, kalau Abu Hanifah itu sama persis. Jadi mau fardu mau sunnah, kalau Anda sudah terlanjur takbiratul ihram, ya sudah, Anda tidak boleh membatalkan kecuali hal-hal yang wajib, seperti dipanggil ibumu, atau nolong orang dari keselamatan, membahayakan, Anda boleh membatalkan. Kalau tanpa itu nggak boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Lagi sholat sunnah nih, aduh, itu kalau saya nggak keluar, kayaknya nanti anak-anak udah pada pergi nih, ngerokoknya batal, ngopinya batal, boleh dibatalin kalau menurut mazhab Syafi'i. Jadi sewaktu-waktu udah terlanjur takbiratul ihram, udah nggak jadi sholat, takut tinggal teman-teman, itu boleh. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh sama sekali, bahkan dipanggil ibu pun itu tidak boleh. Tapi menurut ulama, kalau dipanggil Rasul masih boleh membatalkan sholat fardu. Sebagian ulama, nggak semuanya, boleh meninggalkan sholat fardu karena dipanggil Rasul. Tapi kalau dipanggil ibu tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, bahkan menurut mazhab Syafi'i sholat sunnah dipanggil ibu, maka wajib dibatalkan sholatnya. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi nggak boleh, karena sudah komitmen dengan Allah, saya mau sholat, maka tidak boleh membatalkannya di tengah-tengah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Pada saat Al-Fatihah, apakah kita lupa baca surat biasa, sekalipun sunnah ya? Iya. Sunnah dan sunnah, ini dalam sholat sunnah ya Kak ya? Iya. Kalau dalam satu ya boleh baca, mau satu grup pun nggak masalah. Iya. Sholat pagi. Iya. Nah, pada sholat sunnah harus juga nggak membacanya Iya. ulang gitu kan? Atau Iya. cuma sampai Al-Fatihah aja, amin, langsung buku. Iya. Ini saya menangkap pertanyaannya Pak Haji ini, bagaimana hukum bacaan-bacaan di dalam sholat sunnah. Jadi rukun yang tadi itu berlaku semua kecuali berdiri di dalam sholat sunnah Pak Haji. Tanpa itu sholat sunnahnya nggak sah. Tanpa Fatihah sholat sunnahnya nggak sah. Tanpa tahiyat sholat sunnahnya nggak sah. Dan hukum yang sunnah-sunnah di dalam sholat berlaku juga di sholat sunnah. Jadi surat-suratnya juga sunnah, bacaan-bacaan yang lain juga sunnah, semuanya, dan sama persis, kesunahannya sama persis. Cuman ditambah di situ ada kesunahan tambahan di dalam sholat sunnah, yaitu kesunahan berdiri. Itu sholat berdiri di dalam sholat sunnah itu merupakan tambahan kesunahan tersendiri. Itu seperti itu. Silahkan, ada pertanyaan? Cukup ya? Silahkan, ini belum datang semua. Ini saya mempersilakan Pak Haji belum ada ini. Ya, ini semoga enak ini. Saya kebetulan belum mencicipi soalnya. Semoga enak ya. Enak dan berkah ini. Ya Pak Haji. Wah, tenang, ayamnya Pak Haji masih utuh. Bukan. Ini soalnya bisa ini. Iya. Alergi ayam. Oh gitu. Kalau ayam palsu. Kalau ayam asli enggak. Ayam kampung enggak. Oh, wah ini kebetulan ayamnya Ciri orang tidak modern. modern. Iya. Nanti silahkan sambil menikmati, saya tutup ya. Mungkin sebelum menikmati santapan ini kita doa dulu ya, tutup doa ya Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina sahabi rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوب في قلوب عبادك وعزيز في عيونهم واجعلنا واجين في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسنا في عليكم بلا زوال يا مبتدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشر على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih. Ya. Pada saat doa ini dia akan majelis ilmu yang sangat mulia ini, sebelum mengakhiri doa diserahkan ke semua jamaah hajat apa yang hajat apa yang dia inginkan pada saat berbicara sama dalam majelis yang mulia ini. Iya. Salam kepada Insyaallah, insyaallah. hajatnya Pak Tuhan, hajat saya, hajat bapak yang lainnya beda-beda. Iya. Catat minggu depan tambahan ya. Iya. Berarti apa namanya? Ketik diserahkan ke jamaah. Diserahkan di dalam hati. Ya. Mengaminkan. Iya. Amin. Amin. Nah, ya. Kemudian nanti kita tutup doa. Kita memberikan tausiah, kita mengaminkan kan. Iya. Amin. Amin. Itu cedera untuk keluar kan. Iya. Nah, Ali punya hajat nih supaya anak sehat. Iya. Dan Ali Iya. mengaminkan. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah dengan mulia ininya gitu. Jadi Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.